Halo traders, pada video kali ini saya akan membahas 4 saham, yaitu Java Confit, kedua ada BTPS, ketiga ada MPPA, dan keempat ada PNLF, Panin Financial. Kita akan masuk ke saham pertama. Untuk saham Java. Nah, di sini kita lihat untuk saham Java, terlihat dari Agustus sampai Desember terlihat dia downtrend dengan garis gambar channel downtrend ini ya. Nah, di sini downtrend. Nah, kemudian di bulan Januari Java breakout dari downtrend, kemudian mulai dia uptrend, kemudian kenaikan tertahan di resisten 1380 ya. Nah, setelah keluar dari downtrend, uptrend jangka pendek, kemudian dia masuk ke dalam satu peralihan, yaitu dia bergerak sideways dan dia sideways dengan membentuk support baru yaitu di 1290. Nah, di sini kita lihat untuk volumenya juga setiap kali kenaikan juga cukup bagus sehingga kenaikannya valid ini ya. Ketika dia testing 1290, volumenya muncul, kemudian dia naik lagi. Nah, retest resisten 1380. Nah, ini kita belum tahu akankah dia langsung naik ya, akan langsung naik atau dia mesti pullback dulu. Karena dengan pergerakan Java ini memunculkan skenario pola bullish kontinuitas yang baru, yaitu ini ascending ya nih ya. Nah, bentuk ascending ya, satu naik ke atas, wave naik, kemudian dia ada turun, nah, naik lagi. Nah, ini ada potensi akan dia langsung break ya. Break atau dia nanti harus pakai skenario ascending ya. Nah, nanti kalau ascending seperti ini, testing 80 lagi dan dia break ya. Nah, target kenaikannya terdekat di 1435. Atau nanti bisa juga variasinya selain ascending, nanti juga ada variasinya untuk ini istilahnya untuk pola bisa cup ini ya. Nah, bisa juga cup and handle juga bisa, dengan resistnya tetap sama ya di 1380. Karena untuk dijadiin head and shoulder agak susah di sini ya, handle-nya terlalu kecil, ini ya lebar ya, jadi lebih masuk ke cup and handle ya. Di sini kita lihat ya, volume akumulasinya juga bagus ya, dari Desember ini Januari volumenya cukup oke. Jadi untuk menyambut sampai bulan Maret April cukup oke ya, ini kelihatannya polanya cukup bagus ya, kecuali ini ya, semua polanya pola uptrend. Nanti akan berubah ceritanya bila nanti ternyata Java break ya, break area 1290. Ini kan balik downtrend lagi. Ini yang harus waspadai adalah support 1290 ini harus dijaga ya, nggak boleh sampai break ya. Kalau ini break, pola yang tadi baik cup and handle ataupun ascending triangle akan fatal. Oke, berikutnya saham kedua yaitu Bank BTPN Syariah. Nah, ini BTPN termasuk agak telat ya pergerakannya dibanding saham-saham bank lainnya. Di sini kita lihat downtrend. Nah, kemudian ada mulai pergerakan ya di akhir Januari, ada mencoba keluar down break 2670 ya resistennya. Nah, ternyata masih belum bisa break, dibanting lagi. Kemudian ini mulai keluar lagi. Nah, nanti penentuan BTPS ini uptrend lagi atau enggaknya kita tunggu dari penembusan 2670. Bila nanti bisa tembus, ini akan memicu pergerakan naik lebih lanjut menuju ke targetnya area resisten 2800 sampai 2860. Jadi
untuk yang masih ingin masuk, kan ini kan Januari sudah naik terus ya, dari awal Januari sampai akhir ini Januari kemarin. Kalau mencari barang lain yang masih di posisi agak-agak bawah ya, ini tinggal dikit sekali. Jadi termasuk BTPS ini juga tergolong yang tertinggal. Ada chance dia juga bisa tiba-tiba ditarik naik pas akhir-akhir, karena kita lihat ya tertinggal dan volumenya cukup besar ya di sini ya. Kemudian untuk area support yang harus dijaga di sini yaitu di 2570. Jadi selama dia bergerak sideways di range 2570 sampai 2670, ini tetap oke untuk tetap dipantau ya pergerakannya, karena ada chance nanti dia akan ditarik naik ya, karena emang dia termasuk tertinggal dari saham bank lainnya. Jadi tinggal tunggu konfirmasi tembusan 2670. Kemudian saham ketiga ini kita akan lihat MPPA ya. Nah, untuk saham MPPA juga sama, ini di sini kita lihat dia sudah keluar dari downtrend. Ini downtrend sudah keluar. Break. Dan kenaikannya tertahan di area resistennya 13.8, 138 sampai 144 ya. Jadi terlihat pergerakannya untuk MPPA masih sideways untuk saat ini, sideways setelah ada kenaikan ya dari awal Januari, naik sampai area resisten 138 sampai 144, terlihat dia range-nya sideways ya setelah membentuk support baru di 130. Jadi ini range-nya ya jadi 130 sampai 144 ya. Ini kan kemarin turun lagi, hari Jumat kemarin ada chance ya turun. Nah, ini nanti potensi pergerakannya untuk MPPA potensinya bisa untuk cup and handle kecil ya ini. Nah, tinggal tunggu naiknya. Nah, targetnya 152 sampai 160. Namun ya harus diperhatikan level support 130 ini tak boleh tertembus ya. Ini kalau sampai 130 ini ketembus ke bawah bisa bahaya. Ini udah jelek ya MPPA. Jadi untuk support 130 ini harus hold, bisa menahan penurunan ya. Seperti pergerakan yang di akhir Oktober. Nah, kalau dia bisa bertahan di 130, ini ada chance mengulangi kenaikan yang di November ini ya, naik tinggi ya. Nah, untuk volume sendiri terlihat masih ya standar ya. Makanya kurang besar ya. Makanya kenaikannya cukup kecil. Lain cerita dibanding dengan pergerakan yang di sini ya, di Oktober ini ya. Di volumenya gede-gede ya. Nah, kita akan tunggu ini ya. Nah, yang terakhir kita akan lihat saham PNNF. Ini PNNF ini sudah juga uptrend ya. Ini setelah downtrend terus sampai akhirnya di Januari ikut bergerak naik ya, walaupun agak telat dari saham lain, namun akhirnya ikut ditarik naik ya. Penentuannya ada di resisten 346 ini. Begitu ini di break di sini, ambil nafas dikit 2 hari, konsol 2 hari, dia langsung digas naik tinggi ya, dari 350 digas naik sampai 460 sampai range resisten 460 ke 80. Ini cukup mantap nih ya. Ini adalah dari volume, dan kita lihat karena power naiknya gede, naik tinggi besar ya. Dan ini untuk kuartal pertama sudah lewat ya. Untuk kuartal pertama penentuannya di sini ya, 346. Kemudian ini untuk sekarang dia terlihat terkoreksi ya, ini ARB kemarin ya. Nah, di bawah 426 ya, support 426 ini ada chance-nya dia akan turun ya. Masuk ke area support terdekat ya. Dan juga support uptrend channel-nya
di area ini ya 347 sampai 400 ini akan jadi area cukup kuat ya. Nanti kalau bila mana dia tembus ke bawah 374 ini akan jadi downtrend lagi nih. Nah, ini area support yang ideal untuk PNLF ada di range 374 400 ya. Jadi bisa jadi dia terus menguji ini. Nah, bila nanti dia berhasil mantul, rebound stabil di atas 400, ini ada chance dia akan testing ke atas lagi ya. Untuk lanjut uptrend. Nah, ini ada skenario uptrendnya ya. Nah, nanti kan seperti ini. Ya. Kalau sekarang nih ada chance cenderungnya sih dia turun ya. Karena ini kan naiknya cukup kencang sekali ya, dalam beberapa hari, 2-3 hari dia langsung gas naik ya, 350 digas sampai 48, hampir 480, 460, 470. Jadi ini udah saatnya untuk korektif ya. Nanti rekan-rekan yang berani ambil risiko lebih tinggi bisa coba area testing ya, untuk dia akan mencari support ya, mencari pijakan untuk kenaikan lebih lanjut ya. Untuk sementara ini support yang kira-kira akan diuji ya di 374 sampai 400 ya. Nah, semoga bila mana 374 berhasil bertahan, chance lanjut uptrend ya. Nah, untuk PNLF ini bila masuk dalam membership ini sudah diinfokan ya dari tanggal 19 ya. Jadi ketika dia break ya, break dari resisten yang 346 tadi ya. Nah, di hari ini ya, di hari yang break ini kita masuk ya. Kita infokan untuk masuk ya. Dan kita swing trade sampai dia naik ya. Jadi kita swing trade mulai dari awal dia mau uptrend. Nah, kita akan hold sampai uptrendnya habis. Nah, di hari 19 sore kan close di 350-an yang kita masuk ini ya. Dan kemudian akhirnya kenaikan nanti bila masuk ke dalam membership ini akan diinfokan untuk bila mana sudah tersentuh resisten ya. Jadi tiap kali ada resisten kita infokan, bila mana nanti sudah bisa untuk cicil jual ya. Kita posisinya kan tidak tahu dia akan naik seperti apa ya. Jadi untuk mewaspadai adanya penurunan, dan itu kita sarankan untuk lakukan cicil jual setiap dari level-level resistennya ya bagi target kenaikan. Dan kemudian target berikutnya 400 tercapai. Namun bila ingin rekan-rekan bisa kuat mental, bisa lakukan hold ya dengan menjaga penurunan di trailing stop. Nanti kita akan juga berikan trailing stopnya. Ini masih naik ya, 426 udah dan kemudian naik lagi sampai 460. Ini juga kita infokan. Nah, seperti ini ya. Kita akan kasihkan trailing stopnya di mana. Ini trailing stop di mana. Dan kita juga sebutkan ini target kenaikannya sudah capai. Berarti kalau mau main aman ya, secara money management aman, kita selalu sarankan untuk cicil jual ya. Cicil jualnya terserah ya. Karena bila kita udah mencicil jual walaupun sedikit aja, itu kan menenangkan mental kita ya. Apabila nanti bila ada penurunan tiba-tiba ya. Karena kalau kita hold semua posisi yang kita punya, biasanya setiap kali penurunan kita akan jadi panik ya. Turun pertama mungkin nggak panik, lama-lama hari kedua, ketiga turun terus, akhirnya makan lama-lama panik dan akhirnya lepas semua, dan ketika dia rebound naik lagi, nah kita malah beli di atas malah. Jadi untuk money management kita tetap sarankan setiap kali target kita jual, cicil jual. Mau 5% dari semuanya kita punya, 1/5 atau 1/6 kita bisa, atau langsung 1/4 kita cicil terus. Dan sampai suatu value yang kita nyaman kita hold, nah kita hold terus. Nah untuk sisa lot yang kita nyaman kita hold itu, kita jualnya menggunakan trailing stop. Jadi kita udah trailing stop jebol, kita harus lepas semua. Nah bila ada rekan-rekan yang tertarik bergabung, di mana nanti rekomendasinya diberikan
masih bersifat swing trading, jadi kita tidak akan terlalu aktif kita lebih untuk hold posisi, kita mencari position trading ya, dimana kita akan masuk bila mana sudah confirm ini suatu saham akan mulai uptrend ya. Nah, kita masuk di awal-awal uptrend dan kita akan hold terus sampai uptrendnya habis. Jadi rekan-rekan yang ingin melakukan swing trade bisa bergabung ya. Ini biaya yang dibutuhkan. Bila nanti tertarik bergabung bisa hubungi 0838 960 21213. Terima kasih.